Bab 1648. Ella siuman. Di tempat, Shiro menangis semakin sedih, dan energi spiritual memancar keluar dari matanya seperti bendungan. Dalam sekejap, area dalam jarak beberapa ratus meter dari tempat itu dipenuhi dengan kabut putih. Warrior yang mengelus kepala kecil Shiro dengan pelan, lalu berkata, "Bocah kecil, ada apa?" Shiro mendongak dan menatap warrior yang, lalu membenamkan kepalanya di dada warrior yang dan menangis sedih. Warrior yang. Setelah sekitar 15 menit kemudian, Shiro akhirnya menjadi tenang setelah dihibur oleh warrior yang. Dan setelah berkomunikasi dengan Shiro, dia akhirnya tahu mengapa Shiro menangis. Karena bahagia. Saat Ella siuman, dia sangat bahagia. Jadi, dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan mulai menangis. Ketika mengetahui kebenarannya, warrior yang langsung tercengang. Meskipun Ella telah siuman, namun dia masih sangat lemah karena jiwanya terluka terlalu parah. Oleh karena itu, saat ini Ella masih perlu beristirahat dengan tenang. Namun, dengan adanya pohon jiwa, kecepatan pemulihan Ella sangat cepat. Menurut perkiraannya, dalam beberapa bulan dia sudah dapat sepenuhnya memulihkan jiwanya. Ella, apakah pohon jiwa ini efektif untuk Aquala? Warrior yang tiba-tiba bertanya. Ella bergerak dan datang ke pohon jiwa, kemudian dia duduk di pohon jiwa. Setelah berpikir sejenak dia berkata, seharusnya berguna, tetapi jiwa gadis kecil itu agak istimewa, jadi kegunaan pohon jiwa ini mungkin tidak terlalu besar baginya. Mendengar ini, wajah warrior yang langsung muram, dan pada saat ini, Ella berkata lagi, tapi tidak masalah, menurut perkiraanku, paling lama dalam 2-3 bulan dia akan siuman. 2-3 bulan. Mendengar ini, ekspresi warrior yang langsung menjat lega. Aquala sudah tertidur untuk waktu yang sangat lama, sudah saatnya untuk dia bangun. Waktu itu dia telah berjanji pada orang tua berjubah itu untuk mengantarkan Aquala ke rumahnya. Dia tidak pernah melupakan hal ini. Setelah masalah keluarga yang selesai, dia akan bersiap untuk mengantar Aquala pulang. Setelah bermain sebentar dengan Ella dan Shiro, warrior yang kembali ke ruang latihan di lantai 3. Saat ini, hanya ada 2 orang di ruang pelatihan, Irene An dan Clara Xiao. Clara Xiao sedang bermeditasi, setelah dia diberikan buah reinkarnasi oleh warrior yang, sekarang dia sedang melakukan upaya terakhir menuju ke alam reinkarnasi. Clara Xiao awalnya sudah memiliki bakat yang luar biasa, dan alam reinkarnasi tidak sulit untuk ditembus olehnya. Dan di sisi lain, Irene An duduk bersila di tanah, di tangannya ada sebuah kitab kuno. Kitab kuno ini adalah pengalaman seni bela diri dari Mukmin Wu, leluhur dari keluarga Wu. Melihat warrior yang masuk, Irene An langsung menutup kitab kunonya, lalu menatap warrior yang. Warrior yang berjalan ke arah Irene An, lalu melihat kitab kuno di tangannya. Bolehkah aku melihatnya? Irene An sedikit mengangguk, dan menyerahkan kitab kuno di tangannya kepada warrior yang. Warrior yang mengambil kitab kuno itu dan melihatnya sejenak, lalu ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Di dalam kitab kuno ini tidak hanya mencatat banyak metode kultivasi, tetapi juga banyak pengalaman kultivasi. Tidak hanya itu, di balik setiap pengalaman terdapat banyak penjelasan. Tidak hanya ada penjelasan untuk pengalaman, tetapi setiap alam juga ada penjelasan terperinci. Selain itu sangat rinci hingga menuliskan tentang apa yang harus diperhatikan. Kitab kuno ini benar-benar sebuah kitab untuk berkultivasi. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, warrior yang menutup kitab kuno dan berkata, ini sangat berguna. Irene An sedikit mengangguk,
setiap hari aku pasti akan membacanya, dan akan mendapatkan pengetahuan baru. Warrior yang tersenyum, lalu menyerahkan kitab kuno itu kepada Irenean. Tunggu, setelah aku meningkatkan kekuatan tubuh fisikku, mari kita latihan bersama. Irenean sedikit mengangguk, oke. Bertarung melawan warrior yang juga menguntungkan baginya, karena saat ini, di kalangan generasi muda, hanya warrior yang bisa melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Warrior yang tersenyum dan berkata, sepakat. Setelah mengatakan itu, dia duduk bersila di tempat, kemudian mengeluarkan buah neraka. Melihat buah neraka di depannya, ekspresi warrior yang berangsur-angsur menjadi serius. Karena dia merasakan energi yang membuat jantungnya berdebar. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang menelan buah neraka. Begitu buah neraka memasuki tubuhnya, itu tiba-tiba berubah menjadi energi merah gelap dan menyebar. Segera, energi merah gelap menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Pada saat ini, 5 organ internal, meridian, dan tulang di tubuhnya, termasuk darah terbungkus erat oleh energi merah tua ini. Sakit. Itu benar-benar sangat menyakitkan. Inilah yang dirasakan warrior yang saat ini. Ketika energi merah gelap menyebar ke anggota tubuhnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya dibakar oleh api. Tidak, itu lebih menakutkan daripada api. Pada saat itu, bahkan dia pun hampir tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Tapi untungnya, dia berhasil menahannya. Irenean berada di samping, jadi tidak peduli apapun yang terjadi dia harus genleman. Perlahan-lahan, ekspresi wajah warrior yang mulai terpelintir dan berkedut, pada akhirnya, seluruh ekspresi wajahnya benar-benar tidak enak dipandang. Pada saat yang sama, pakaian di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi abu. Segera setelah itu, api kecil keluar dari kulit di sekujur tubuhnya. Setelah api-api kecil ini muncul, seluruh tubuh warrior yang tiba-tiba terdengar seperti mengeluarkan suara petasan. Irenean berjalan ke arah warrior yang, melihat kondisi warrior yang saat ini, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Karena saat ini, warrior yang seperti akan meledak. Saat ini warrior yang pasti merasa sangat kesakitan. Rasa sakit ini tidak hanya pada tubuh, tetapi juga pada roh dan jiwa. Buah neraka itu tidak hanya merangsang tubuh, tetapi juga jiwa dan roh. Rasa sakit di tubuh benar-benar berbeda dengan rasa sakit roh dan jiwa, terutama rasa sakit jiwa, benar-benar membuat orang merasa setengah mati. Tapi untungnya, dia bisa menahannya. Sedikit demi sedikit waktu berlalu, dan seiring berjalannya waktu, dia sekarang sudah bisa terbiasa dengan rasa sakit itu. Wajahnya berangsur-angsur kembali tenang, tetapi api kecil di tubuhnya tidak hilang. Dibakar oleh api-api kecil ini, tubuhnya perlahan mulai berubah. 2 hari kemudian, api kecil di tubuh warrior yang berangsur-angsur menghilang, dan pada saat ini, ekspresi warrior yang telah pulih sepenuhnya. Sehari kemudian, api kecil di tubuh warrior yang sudah benar-benar menghilang. Pada saat tertentu, dia perlahan membuka matanya, lalu dia perlahan berdiri, kemudian melihat ke bagian bawah tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya telah berubah menjadi kuning kecoklatan. Warrior yang perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan saat dia mengepalkan tangannya, seluruh pembuluh darah biru di lengannya langsung timbul, seperti ular kecil, sangat mengerikan. Alam sempurna. Setelah menyerap energi dari buah neraka, tubuh fisiknya akhirnya mencapai alam sempurna. Sekarang tubuh fisiknya, meskipun masih tidak bisa melawan tingkat alam alami, tetapi tingkat alam alami tidak akan bisa langsung membunuhnya dalam satu serangan. Dulu,
Tubuh fisiknya tidak bisa menahan pukulan keras dari Master Alam Alami. Meskipun dia masih tidak dapat melawan Master Alam Alami, namun Master Semi Alam Alami dan Master Alam Sempurna tidak dapat melukainya. Bagaimanapun, selain tubuh fisik alam sempurna, ia juga memiliki kekuatan Dewa Siluman. Meskipun kekuatan Dewa Siluman sama dengan segel Dewa Pedang, untuk sekarang itu tidak terlalu banyak membantunya seperti sebelumnya, tetapi masih bisa membantu. Kekuatan Dewa Siluman lebih baik, segel Dewa Pedang sudah sedikit tidak bisa digunakan lagi. Karena sekarang segel Dewa Pedangnya sama sekali tidak bisa dipaksa meningkatkan jiwa pedang miliknya, paling-paling hanya bisa meningkatkan sedikit kekuatan jiwa pedang, dan peningkatan itu tidak terlalu berarti untuknya. Selain kekuatan Dewa Siluman, yang paling penting adalah keberadaan energi ungu kosmik, kecuali jika lawan dapat membunuhnya dengan satu serangan, atau melukainya dengan satu serangan. Jika tidak, dia bisa pulih dalam waktu singkat. Tubuh fisik alam sempurna. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Irenean, tetapi pada saat ini, Irenean sedikit berbalik ke samping, dan berkata, pakai baju. Mendengar ini, warrior yang sedikit terkejut. Saat berikutnya, wajahnya menjadi sedikit canggung. Karena api kecil tadi, pakaiannya telah berubah menjadi abu, yang berarti dia sekarang telanjang. Warrior yang tersenyum canggung, lalu bergegas mengeluarkan jubah hijau dan mengenakannya. Pada saat ini, Irenean melihat ke arahnya, apakah tubuh fisikmu telah mencapai alam sempurna? Warrior yang mengangguk, sekarang tubuh fisikku telah mencapai batas maksimalku saat ini, yaitu alam sempurna. Selain para master alam alami, pendekar hitam biasa sulit untuk melukaiku. Tentu saja, kecuali iblis jenius sepertimu. Beberapa iblis jenius tidak dapat diukur dengan akal sehat, seperti Irenean. Meskipun Irenean hanya berada di alam reinkarnasi, namun, tidak perlu diragukan lagi, Irenean dapat merobek dagingnya. Jangankan Irenean, bahkan keterampilan roh pedang dari Linaku pun mampu merobek dagingnya. Singkatnya, meskipun kekuatan telah meningkat, namun tidak boleh sembarangan meremehkan orang. Irenean sedikit mengangguk dan berkata, ada banyak master di dunia ini, tidak peduli apakah itu kamu atau aku, masih terlalu lemah dibandingkan dengan master top di dunia ini. Kita harus terus menjadi lebih kuat, hanya dengan demikian baru bisa hidup lebih baik. Warrior yang tersenyum, lalu berkata dengan serius, mengikutiku dalam beberapa tahun ini, kamu sudah banyak menderita. Irenean menatap warrior yang, kamu dan aku, tidak perlu seperti itu. Warrior yang hendak berbicara, tiba-tiba, alisnya berkerut, ada seseorang datang. Setelah selesai bicara, dia langsung menghilang dari tempatnya. Di tempat nyata, warrior yang berjalan keluar dari ruang latihan, dan di luar pintu ruang latihan ada Freya yang menatap warrior yang dan berkata, kamu menjadi lebih kuat lagi. Warrior yang berkata dengan datar, apakah kamu ada urusan? Freya yang sedikit merenung, lalu berkata, ada informasi yang mungkin menarik bagimu. Apa? Ujar warrior yang. Freya yang berkata, informasi Hanolu, aku mendapat informasi bahwa diafragmanya dilumpuhkan oleh Alvin Lu, calon kepala keluarga dari keluarga Lu, dan kemudian digantung di gerbang kota utama keluarga Lu. Mungkin nyawanya akan terancam. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, mengapa calon kepala keluarga dari keluarga Lu memperlakukannya seperti itu? Freya yang menatap warrior yang, kemudian berkata, calon kepala keluarga dari keluarga Lu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ki, dan kamu merampas pupet Ki,
Selain itu dia pernah datang ke keluarga yang untuk membantumu. Dia. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempatnya. Freya Yang. Setelah beberapa saat, warrior yang tiba-tiba muncul di depan Freya Yang dan berkata, "Di mana keluarga lu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Freya yang berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang menatap mata Freya Yang, "Aku bertanya padamu, di mana keluarga lu?" Bersambung.